kaget ya kaget, karena saya pikir gini, karena kan saya belum ketemu nih untuk secara maksudnya empat mata ngobrol gitu kan, untuk mencari solusi ya, karena hampir udah beberapa minggu ini kan udah sebulan lebih ya belum nggak ketemu dengan anak saya gitu kan. Yang saya pikir itu, makanya saya cari terus setiap hari ke rumah, ke apartemennya segala macam, nggak ada. Jadi karena di WA juga udah sama dia udah di blok semua akses saya untuk hubungin dengan telepon udah di blok, dan saya tapi tetap SMS setiap hari saya SMS, nggak dibalas juga dari respon. Keras sama keras pasti tidak akan bertemu ya. Jadi lebih baik Nyai mengalah, dan juga kalau misalnya Mas Papa udah cooling down ya baru bisa kita komunikasi. Dan juga kalau misalnya dua-duanya masih keras kan nggak ada win-win solution, nggak ada titik temu. Ini kan saya rumah tangga saya berdua, saya berpikir kan terlalu banyak orang luar yang ikut campur. Sebenarnya saya tadi mau ke kakak sepupunya ya, cuma akhirnya saya berpikir lagi, kenapa jadi orang lain banyak ikut campur dalam rumah tangga saya gitu kan. Seperti kemarin istilahnya dari lahiran sampai itu istilahnya, karena kan yang ngerasain senang ya saya, yang susah saya, dan harusnya saya yang pikirkan itu gitu. Kalau kodratnya saya sebagai pemimpin yang ditempatkannya ya pasti harus seperti itu. Kalau dalam rumah tangga sih, yang rumah tangga siapapun, mau guru ataupun apa, pasti ada masalah ya. Nggak ada rumah tangga itu nggak ada masalah, karena kan ibadah terpanjang itu adalah di pernikahan. Nah, tinggal kitanya menyikapinya. Saya sebagai pemimpin rumah tangga udah pasti kodrat seperti itu, dan dia sebagai makmumnya yang harus nurut atau taat dengan saya gitu. Nah, kalau percekcokannya ya hal-hal kecil saya anggap masih biasa gitu. Cuma kemarin itu mungkin ada kekecewaan masalah waktu berbarengan dengan ibu saya masuk rumah sakit itu kan. Karena emang awal saya nggak ketemu anak saya ya pas awalnya itu. Jadi ibu saya masuk rumah sakit, saya harus urusin dia sampai masuk ICU. Terus saya selesai, ibu saya udah agak tenang, saya di ICU, saya baliknya udah nggak ada. Semua itu kan memang harus dilalui ya. Ada fase-fasenya, nggak semua juga kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga berjalan lurus. Dari yang dulunya juga punya fase yang harus melalui hal yang berat gitu kan di pesantren, tinggal mama, terus sekarang udah bisa mempunyai keluarga, dan mungkin ada sedikit kerikil kecil ya nggak apa-apa. Itu yang harus dilalui setiap makhluk manusia. Kalau sampai terjadi perpisahan yang seperti saya bilang tadi, berarti udah takdir Allah, jodoh saya sampai situ gitu. Kalau bicara gagal atau enggaknya kan sebenarnya hidup ini nggak mungkin semuanya mulus gitu kan, pasti ada kerikil, ada babnya ya. Berarti kan ya saya berdua sebenarnya gagal dengan ada, padahal pas adanya Sultan dan yang sangat disayangkan sih itu sih saya bilang. Jadi saya sebagai pemimpin yang mungkin kalau dibilang gagal, kodratnya saya sebenarnya harus jadi pemimpin, tapi kan dalam hal ini istri istilahnya bisa pergi dari rumah aja udah melanggar dari aturan agama sebenarnya. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, jadi mengungkapkan segala kebahagiaan maupun kesedihan maupun apapun unek-unek melalui doa-doa kita. Setiap sholat, terus kalau bisa bangun sepertiga malam, sholat tahajud, kita memasrahkan diri, bertawakal segala sesuatu halnya dikembalikan kepada Allah gitu. Jadi supaya kita mendapatkan petunjuk. Secara hukum asal diperbolehkan bagi istri menggugat cerai daripada suami dalam keadaan setelah dia melahirkan ya, namun secara etika itu tidak diperbolehkan. Baru saja terdaftarnya, sehingga karena baru saya terdaftarnya sehingga baru ada nomor perkaranya ya. Jadi sudah ada nomor perkaranya, sudah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui IKON. Gugatannya itu ada alasan yang ada beberapa item dimasukkan dalam gugatan tersebut. Seperti biasa ada hubungan pertalian hukum, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak, dan juga ada alasan lain yang juga disampaikan atau diajukan dalam gugatan tersebut. Tuntutannya antara lain yaitu tadi permintaan
agar dikabulkan gugatannya, bercerai dengan tergugat, terus permintaan akibat dari perceraian tersebut seperti ada akibat-akibat hukumnya lah, dan juga mohon untuk ditetapkan anak itu berada dalam asuhan penggugat serta biaya hidupnya. Gitu. Hanya gugatan cerai aja Bu? Itu tadi dua berbagai jenis, jadi cerai dan akibat hukum dari perceraian tersebut serta menuntut agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya. Ibu kayak ibu aja. Assalamualaikum. Sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu, dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax yang mestinya kabar itu diberitakan oleh calon mempelai karena ingin membagikan kabar bahagia oleh mereka kepada teman-teman sekalian. Dan makanya itu bukan statement dari yang bersangkutan, yaitu mempelai. Berita sepihak dan itu hoax. Dan kita akan mengusut peristiwa hari ini dan akan memproses kabar ini. Karena begini, kesannya sudah merugikan citra dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada kabar bahagia yang tidak di-share ke pihak publik, termasuk teman-teman media. Karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, terbaik itu adalah calon mempelai. Jadi ini hal yang sangat mengecewakan dan kami akan usut ini. Kita akan proses ini. Itu soal lain. Mendaftarkan, memproses, mengurus berkas itu beda dengan statement bahwa hari ini akan ada pernikahan. Itu hal yang sangat berbeda dan itu sangat merugikan. Dan itu melanggar. Itu ada pasalnya. Berita hoax itu ada sanksi hukum. Kita nggak akan tinggal diam. Dan ini membuat Mas Didi dan Mbak Cita menjadi sedih. Seolah-olah ingin menutupi sesuatu, tidak mau share kabar bahagia, dan seolah-olah jadi yang yang membuat kabar hoax atau mempermainkan gitu teman-teman atau publik. Karena nggak ada. Ini niat yang baik, niat yang ibadah, yang tujuannya ibadah, kok bisa berakhir dengan seperti ini gitu. Sangat mengecewakan. Mas Didi ini orangnya misterius. Kita bilang kapan gini nggak tahu, bisa nggak jadi. Tapi dia diam-diam tiba-tiba, "Nano datang ya, dress code-nya ini, acara lamaran." Wah itu jadi Mas Didi itu memang orangnya full of surprise lah, orang yang tidak bisa, bahkan temen deketnya sekalipun nggak bisa nebak. Satu-satu dan sebab. Enggak juga sih, enggak juga. Ya, Mas Didi itu lebih kepada apa ya? Momennya dia, hitungannya dia. Itu yang saya tahu. Dalam segala hal. Nggak usah yang bicara mengenai pernikahan, bicara mengenai kapan dia harus jalan keluar, ketemu siapa, itu juga dia ada hitungannya sendiri lah. Ya alhamdulillah, mensyukuri aja karirnya Mayang. Udah sekarang Mayang sibuk juga di kampus, sibuk juga sebagai profesinya public figure, ya bintang-bintang tamu, perform segala macam, ya mensyukuri aja. Ya Mayang kan sudah nggak ada, mamanya tinggal Dedi sendiri, jadi ya Dedi harus nemanin, support, dan ya mensyukuri aja lah karirnya Mayang, tapi tetap nggak melupakan sekolahnya. Iya, 24 jam sama Dedi tuh kayak berasa temen aja gitu, kayak bercanda-bercanda. Ya 24/7 hari lah gitu sama Dedi kan. Apa ya,
kayak bestie banget gitu, Ayas ya akan jadi sekalian jadi bestie gitu kan. Ya asik aja sih gitu, jauh sebelumnya gitu, kayak jadi kehidupan sebelumnya tegang banget gitu, tapi sekarang kayak udah lebih enjoy, ketawa-tawa, ya udah ikuti aja lah alur itu gitu. Ya enggak, ya 24 jam kalau sama Mayang ya dari dulu juga ya namanya anak ya, namanya nggak ada mamahnya, ya paling tidak Dedi bisa menjadi sebagai ayah, menjadi sebagai ibu juga itu suatu kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan karena nggak semua ya laki-laki atau nggak semua ayah bisa melakukan ini. Tapi juga Dedi sebenarnya memberikan kebebasan juga sih ke Mayang untuk bisa dia tetap walaupun sibuk, walaupun sibuk kuliah, sibuk dengan karirnya, dia bisa kayak kemarin mau nonton sama Mama Nita. Jadi kayak gitu sih. Jadi ada hal-hal yang sifatnya 24 jam tapi nggak 24 jam selalu sama dia. Alhamdulillah seneng banget ya, kayak rezeki gitu, karena menurut aku rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi kayak teman, terus ayah, jadi itu tuh rezeki banget. Kadang bersyukur banget gitu sama Tuhan, ya Allah makasih udah yang hebat seperti Dedi. Sampai kadang tuh aku mikir kayak, oh gila, Dedi bela-belain begadang demi apa sih bikin teks lagu buat aku jam 3 gitu, jam 3 pagi, terus subuhnya harus bangun nganterin aku ke kampus. Terus sih ya kan aku dari bayi, dari aku masih merah sama Dedi, jadi yang merawat aku ya, sampai aku sebesar ini, yang ngajarin gitar, musik kan gitu semua gitu. Aku dunia entertain kan juga Dedi. Ya satu kepuasan tersendiri buat Dedi karena apa yang Dedi tanam dulunya itu sekarang Mayang menuai gitu kan. Jadi satu kepuasan lah, khususnya di musik itu Dedi mendapatkan kepuasan, dimana belajar musik tuh nggak gampang kan. Itu dia dari umur 5 tahun, di umur 3 tahun tuh dia baru bisa perform, 3 tahun tuh umur 7-8 tahun tuh dia udah bisa perform di mall, di Moyo pada saat itu. Jadi satu kepuasan aja karena anaknya juga kan Mayang juga mau gitu, bukan hanya karena dia dipaksa, karena dia mau, karena melihat almarhum main musik, main gitar, dia mau, ya sudah dia diajarin gitar, ajarin vokal. Nah dulu kan orang belum tahu siapa Mayang, orang nggak tahu. Nah tapi sekarang kan Mayang sudah memperlihatkan nih bakatnya. Jadi ada proses di mana Mayang itu menjadi kayak sekarang ini itu ada prosesnya. Dan sekarang prosesnya itu orang yang nggak tahu, dan Dedi yang mengalami prosesnya berdua Mayang itu kerja keras banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.